Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Baik, kita akan lanjutkan belajar kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam hal ini kita akan belajar mengenai klasifikasi hewan. Hewan dibagi menjadi dua, yaitu avertebrata, hewan tak bertulang belakang artinya, dan hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Baik, kita akan kupas satu persatu kedua golongan hewan tadi. Yang pertama, hewan avertebrata yang masuk golongan protozoa. Artinya hewan bersel satu, di mana dia mempunyai ciri ada alat gerak yang disebut dengan silia, flagel, bahkan ada yang tidak mempunyai alat gerak. Nah, contohnya ini bisa kalian lihat di gambar itu. Yang tergolong protozoa adalah yang disebut dengan Rhizopoda. Rhizopoda ini mempunyai ciri tubuhnya tidak berbentuk, anak-anak. Jadi karena kecilnya, ya, ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, dia tidak mempunyai bentuk tubuh yang tetap. Jadi bisa bulat, oval, tidak beraturan seperti itu. Nah, contohnya hewan yang Rhizopoda ini adalah amoeba, ya, jenis amoeba. Kemudian contoh yang lain adalah Ciliata. Ciliata ini bergerak dengan rambut getar, ya, yang disebut dengan cilia. Ini contohnya adalah Paramecium, hewan kecil, ya, yang bergerak dengan silia yang bentuknya seperti sandal, itu terkenal sekali. Ya, kemudian Flagellata. Flagellata itu bergerak dengan flagel atau bulu cambuk. Nah, contohnya adalah Euglena. Gambarnya seperti itu, ya. Kemudian ada Sporozoa. Contoh dari protozoa adalah Sporozoa. Ini mempunyai ciri yang spesifik. Ada hewan yang berkembang biak dengan spora, itu ya Sporozoa tadi. Nah, contoh konkretnya hewan Sporozoa itu adalah Plasmodium sebagai penyebab penyakit malaria. Nah, ini anak-anak golongan avertebrata yang protozoa, bersel satu, ya, kecil sekali, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Oke, kita lanjutkan. Hewan tak bertulang belakang lainnya yaitu dari jenis hewan berpori. Nah, ini ciri yang menonjol bahwa hewan golongan ini adalah mempunyai lubang-lubang pada tubuhnya, atau hewannya berpori. Berbentuk vas bunga, ada yang pipih, bercabang, ada yang melekat di dasar air. Ini contohnya ada hewan karang. Ya, ini coba kita lihat contoh. Nah, ini hewan karang itu merupakan hewan porifera. Nah, ini banyak sekali, ya. Hewan karangnya indah sekali. Oke, kita lanjut. Nah, avertebrata yang lain ini adalah hewan yang disebut dengan Coelenterata. Kita lihat hewannya itu mempunyai rongga tubuh. Nah, makanya disebut Coelenterata. Ya, bentuknya simetri radial. Jadi seperti roda bulat tuh. Kemudian ada mempunyai fase polip dan medusa. Polip itu saat menempel, ya, menempel di dasar laut atau menempel di bebatuan, itu polip. Saat berenang seperti yang ada di gambar inilah yang disebut dengan medusa. Hewan Coelenterata ada mempunyai ciri reproduksi yang disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Jadi bisa berketurunan secara vegetatif maupun generatif. Dan respirasi secara difusi. Dan yang paling bisa dikenal adalah adanya lengan tubuh sebagai alat gerak yang disebut dengan tentakel. Nah, ini coba kita lihat
contohnya mungkin lebih jelas mana itu selentera tanah. Ini adalah anemon atau kalau terkenalnya sebagai mawar laut. Nah, ini menempel. Ini yang disebut dengan fase polip, ya. Tuh permukaan atasnya itu ada semacam rumbai-rumbai, itulah yang disebut dengan tentakel. Nah, ini ubur-ubur dengan tentakelnya yang panjang. Ya, ini adalah hewan solenterata yang berada di air tawar. Namanya hidra. Jadi bagian yang tinggi, yang panjang itu tentakelnya. Ya, kemudian ada yang kecil menempel pada tubuhnya, itu adalah merupakan tunasnya, yang nanti kalau lepas bisa berkembang menjadi hidra dewasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah Pisalia, anak-anak. Hewan Pisalia yang biasanya terapung di laut dengan tentakelnya itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Lihat contoh avertebrata yang lain, yaitu Echinodermata. Nah, atau hewan berduri. Tuh, kita lihat contohnya jelas sekali, ya. Kamu pasti akan tahu, paham itu hewan di laut, ya, bintang laut, ya. Hewan Echinodermata selain tubuhnya berduri, dia mempunyai tubuh 3 lapis, ya, yang disebut dengan tripoblastik. Kemudian alat geraknya itu bukan berupa kaki, tapi yang disebut dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap, kemudian untuk berjalan. Contoh hewan berduri, ini coba, ya, Echinodermata contohnya kita lihat. Nah, ini landak laut, anak-anak, terkenal, ya. Kemudian ini bintang laut, ya. Nah, ini bintang laut yang jelas. Kemudian ini bintang mengular, ini juga hewan berduriannya di laut. Ini lilia laut, ya, menempel di dasar batuan. Nah, kemudian ini teripang yang bisa dibuat kerupuk dan untuk pengobatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh golongan avertebrata lain yang merupakan golongan moluska atau hewan lunak, di mana tubuhnya sangat bervariasi sekali, ya. Lunak, tidak beruas-ruas, kemudian hidup ada yang di air, ada yang di darat. Ini contohnya, kita lihat saja langsung yang moluska contohnya. Nah, ini golongan dari bekicot, ya. Bekicot itu mempunyai cangkang satu, kemudian tubuhnya tuh yang menjulur, berjalan dengan perutnya, makanya bekicot ini disebut dengan gastropoda. Oke, lanjut. Kalau ini kerang ini disebut dengan bivalvia, B2. Valvia itu cangkang, jadi yang mempunyai cangkang 2 seperti kerang ini. Kemudian Nautilus, ini golongan Nautilus. Oke, ada yang golongan cumi-cumi, ikan sotong, gurita, itu adalah masuk hewan solenterata. Hewan moluska. Oke, kita lanjut. Ya, contoh moluska sudah. Baik, ternyata kita lanjutkan hewan ini. Kalau kalian lihat, ya, indah sekali, ya, anak-anak, ya. Inilah cacing, anak-anak, golongan daripada cacing, ya. Coba kita perhatikan dulu cirinya, ya. Cacing itu bertubuh lunak, tubuhnya bersifat tripoblastik, kemudian ada yang simetrinya bilateral, ada yang radial, dan sebagian besar adalah parasit. Nah, ada contohnya ini. Ini cacing tanah, ya. Kemudian ini cacing planaria, anak-anak, yang punya ciri berkembang biak dengan cara fragmentasi.
Jadi tubuhnya kalau terluka kemudian terlepas, itu dia akan berkembang menjadi cacing yang utuh, yang baru. Oke, lanjut. Ini cacing pipih ya, termasuk cacing pipih ini. Nah, ini cacing gilik, ini cacing perut. Oke, ini cacing palolo. Nah, ini cacing lintah ya, lintah atau Hirudo medicinalis, karena di mulutnya itu mempunyai zat yang bisa mengencerkan darah, sehingga terkenal lintah itu cacing yang bermanfaat di bidang kesehatan. Makanya namanya Hirudo medicinalis. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan mengenal vertebrata golongan arthropoda, yaitu hewan beruas-ruas. Maksudnya tubuhnya itu ada bagian-bagian tertentu, yaitu kepala, dada, dan perut. Punya ruas 3 itu. Ya, ada juga nanti yang beruas 2, di mana kepala dan dada itu bersatu, yang disebut dengan cephalothorax. Nah, yang golongan arthropoda, hewan arthropoda yang beruas-ruas itu ada 4, yaitu golongan serangga, udang, laba-laba, lipan. Saya kalau menghafalkan golongan arthropoda itu pakai ya kata bantu. Pakai kata bantu, hewan yang termasuk arthropoda itu anak-anak perhatikan. Serangga, udang, laba-laba, lipan. Itu istilahnya sedang lali ya, bahasa Jawa ini ya. Sedang lali. Itu serangganya, dang itu udangnya, la itu laba-laba, li itu lipannya. Ya, ini hanya untuk membantu belajar saja agar cepat paham. Nah, kita belajar coba yang serangga itu yang bagaimana cirinya. Nah, ternyata lebah itu termasuk serangga. Kalau kamu perhatikan, itu kepala ada bagian ya, kemudian dada ada, perut ada, berarti lebah ini mempunyai 3 ruas tubuh ya, kepala, dada, dan perut. Kakinya kalau kita perhatikan 3 pasang. 3 pasang itu ada 6 ya, berarti anak-anak. Kemudian mempunyai sayap. Ini ciri serangga itu seperti itu. Coba yang lain. Nah, ini laba. Oh, bukan laba-laba. Ini kumbang. Kumbang kita perhatikan ya. Lucu-lucu sekali ya ini ya. Kakinya 3 pasang, perhatikan. Kemudian ada sayapnya yang tebal itu ya, sayap luar, sayap dalam juga ada. Baik, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini semut, kelihatan sekali ini ciri-cirinya, bahwa bagian tubuhnya ada kepala, dada, dan perut. Kakinya 3 pasang, ada antenanya juga. Nah, ini termasuk serangga yang tidak mempunyai sayap. Nah, padahal serangga yang lain ada yang bersayap. Nah, ini contohnya kupu ya. Nah, capung nih kelihatan sekali. Kepala, dadanya ada sayapnya 2 pasang. Kemudian perutnya ya, perutnya beruas-ruas. Oke, lanjut. Oh, sudah contoh yang lain. Kita lanjutkan golongan arthropoda yang lain adalah udang-udangan. Mana ini yang termasuk udang-udangan? Nah, ini udang ya. Cirinya itu berkaki 10, jadi 5 pasang. Kepala dan dada bersatu. Nah, kemudian ada perutnya, mempunyai antena yang panjang, tidak bersayap ini anak-anak ya. Nah, contoh yang lain ini yuyu atau kepiting ya. Kalau di terkenalnya itu kepiting ya. Coba tuh perhatikan, kakinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pasang.
kakinya yang depan berubah menjadi alat capit ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada rajungan ya. Rajungan ini kalau dimasak enak sekali ini. Oke, kelihatan. Nah, ini kelihatan. Ini adalah lobster ya. Kaki depannya itu menjadi pencapit yang mungkin menyakitkan ya untuk menangkap musuhnya. Ada antena ya. Lanjut. Oh, sudah. Baik, kita lanjutkan contoh daripada hewan yang arthropoda golongan laba-laba. Nah, coba kita lihat laba-laba. Nah, ini kalajengking, ini termasuk hewan yang beruas ya. Ini ada 4 pasang kaki, kemudian kepala dan dada bersatu sebagai cephalotorak dan perutnya. Yang terkenal ini adalah kaki depannya itu ya, dan juga sengatnya itu yang berwarna merah belakang itu kalah. Dan contoh yang lain laba-laba ya, kemudian kutu ini termasuk laba-laba. Kalau bahasa ilmiah dari golongan laba-laba itu arachnoidea. Baik, nah ini yang terakhir yang masuk golongan arthropoda yang beruas luas adalah lipan. Coba kita lihat lipan, cirinya apa? Nah, lipan ini kelihatan ya, ruas tubuhnya, kakinya banyak. Nah, yang golongan inilah yang disebut dengan kaki 1000 ya. Antenanya ada, tidak bersayap. Contoh yang lain, nah ini yang sering berada di sekitar rumah kita ya, lipan. Kalau bahasa Jawanya itu luwe. Oke, baik. Nah, kita sampailah pada golongan hewan yang merupakan vertebrata atau hewan bertulang belakang, mempunyai tulang belakang. Kalau yang sudah kita sampaikan tadi, golongan hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Oke, vertebrata yang pertama adalah Pisces atau ikan. Ikan ini terkenalnya adalah karena bagian tubuhnya bersisik. Ada siripnya. Nah, ada sirip punggung, ada sirip ekor. Ini ciri daripada ikan. Dan juga bersifat poikiloterm, yaitu berdarah dingin, di mana suhu tubuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi suhu lingkungan misalnya berubah suhunya, suhu ikan akan menyesuaikan sesuai dengan suhu lingkungan tersebut. Misalnya suhu lingkungan 20 derajat, dia juga akan mengikuti suhu tubuhnya menjadi 20 derajat. Nah, golongan ikan itu ada ikan emas, mujair, tongkol, nila, dan sebagainya. Coba kita perhatikan gambarnya. Oke, coba kembali ya. Nah, ini ikan, kita lihat. Nah, ini ikan lain, indah sekali ya. Ini ikan nila juga, ikan cupang, kemudian ikan pari ini di laut nih. Nah, ini ikan yang biasa kita konsumsi ya. Itu kelihatan siripnya, baik sirip punggung, kemudian sirip ekor, dan juga yang terkenal ini bernafasnya dengan insang ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan golongan vertebrata yang masuk amfibi, yaitu artinya hidup di 2 alam. Amfibi berciri berdarah
dingin ini, ya, yang betul berdarah dingin. Kemudian ada yang bernafas dengan insang saat masih berudu. Kemudian mempunyai juga kulit yang untuk bernafas, dan nanti pada saat dewasa bernafas dengan paru-paru. Jadi merupakan kombinasi alat pernafasan. Ini unik sendiri. Ciri yang paling unik sekali dari amfibi yaitu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan tubuh dari bentuk tubuh dari telur, kemudian berudu, kemudian katak berekor, kemudian katak dewasa. Contohnya apa ini coba? Nah, contohnya ini adalah jadi hewan tadi amfibi, contohnya selain katak ini ada salamander namanya. Ya, ini salamander. Ini katak ya. Udah katak hijau. Oke. Ya, kembali lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, lucu sekali ini penyu. Ternyata penyu juga merupakan hewan vertebrata golongan reptil atau hewan melata dengan ciri-ciri bernafas dengan paru-paru, bertelur, kemudian mempunyai kulit yang sangat keras. Hewan ini berdarah dingin. Ya, golongannya apa? Yang merupakan jenis reptil, yaitu semua ular itu reptil, semua kadal, penyu, buaya itu adalah golongan reptil atau hewan melata. Ya, contohnya kita lihat. Nah, ini buaya itu reptil ya. Dan semua ular, ada ular kobra, ular piton, semuanya itu merupakan reptil. Nah, ini penyu. Jadi antara penyu dan ular itu ada kekerabatan yang erat, walaupun bentuknya sama sekali berbeda ya. Oke, nah kadal. Jadi ada bunglon, ada kadal, ada komodo. Itu satu golongan kadal. Nah, masuk golongan hewan yang melata atau reptil. Oke, kita lanjutkan sampai kepada vertebrata jenis aves atau burung. Ciri yang paling utama bahwa penutup tubuh daripada burung itu berupa bulu ya, yang dipakai untuk terbang, bernafas dengan paru-paru. Ada yang dalam pernafasan golongan burung itu dibantu dengan alat pernafasan yang disebut dengan pundi-pundi hawa. Nah, golongan burung ini dalam adaptasi lingkungannya itu merupakan golongan hewan berdarah panas. Artinya itu mempunyai suhu tubuh yang tetap, tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan luarnya, yang disebut dengan homoikilotherm. Berkembang dengan telur dan pembuahan terjadi di dalam induk. Contoh yang masuk aves ada ayam, bebek, burung merpati, kalkun. Nah, ini kalau yang saya sebutkan ini adalah aves yang tidak bisa terbang. Sedangkan semacam raja wali, perkutut, kemudian kolibri itu adalah aves yang bisa terbang. Coba kita lihat contoh aves. Ya, nah ini ada burung merpati ya. Ini burung raja wali. Oke, ini ayam tadi yang tidak bisa terbang. Nah, ini mentok ya. Nah, ini burung unta ya, yang besar sekali ini. Oke, ini angsa. Oke, ini contoh aves atau burung. Nah, yang terakhir ini adalah
vertebrata dari golongan mamalia atau hewan menyusui. Cirinya kalau burung tadi tubuhnya itu dilapisi oleh bulu, kalau hewan mamalia dilapisi oleh rambut atau ditutup oleh rambut. Ciri yang lain yaitu mempunyai kelenjar susu, dimana untuk menyusui anaknya. Ini kelihatan contohnya sapi, ya, anak sapi sedang menyusui, sedang menyusu ke induknya. Mamalia ini juga merupakan hewan-hewan yang berdarah panas atau tadi disebut dengan homoikiloterm, ya. Kemudian reproduksinya melahirkan, semuanya melahirkan. Contohnya apa? Ya, ada kambing, ada harimau, gajah, kera, kelinci, serigala, beruang, dan lain-lain. Coba kita lihat contoh mamalia. Nah, ini kambing. Kambing ini termasuk mamalia yang golongan herbivore, pemakan tumbuhan. Nah, ini karnivor, ya. Ini kelihatan bersama anak-anak yang dilahirkan oleh harimau, ya. Lanjutnya, nah, tikus ini termasuk omnivora. Oke, ini kucing, ya. Wah, bagus sekali, ini lucu sekali. Garang ini kucingnya, ya. Merupakan juga hewan mamalia yang menyusui, melahirkan, kemudian tubuhnya ditumbuhi yang rambut. Oke, nah ini kok ada kelelawar, ya. Kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Oke, nah kok ada paus? Kalau kadang-kadang kamu sebutkan ikan paus, ya. Paus itu bukan ikan, tetapi mamalia di air. Selain itu lumba-lumba juga. Nah, oke, itu contohnya mamalia. Nah, ternyata kita belajar hewan telah selesai. Maka tugas kalian adalah menjelaskan sistem taksonomi salah satu hewan yang ada di sekitar rumahmu, dari tingkatan kingdom sampai pada tingkatan spesies. Salah satu hewan saja ada di sekitar rumahmu, kemudian kamu jelaskan mengenai sistem taksonominya. Boleh difoto, boleh di video, ya. Kemudian cirinya kalian jelaskan, dan manfaat hewan tersebut juga kalian jelaskan. Kemudian setelah di video atau di foto, kirim ke Teams nanti di kolom tugas, sehingga nanti akan saya nilai. Anak-anak, baik, telah selesai materi tentang klasifikasi hewan. Oke, ayo jangan kendor. Protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, bermasker, dan jaga jarak agar kita sehat, tidak dihinggapi corona. Oke, jangan lupa, ya, like, kemudian subscribe, dan komen, tanda bahwa kalian telah paham dan mengikuti pembelajaran materi ini, yaitu kamu tuliskan nama, kelas, nomor absen sebagai tanda hadir. Baik anak-anak, saya akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.